Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahap kedua Kementerian Agama tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Artisyah Handayani Nasution SPD, mahasiswa PPG Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan dengan NIM 25211000267. Pada hari ini, Rabu 8 Oktober 2025, saya melaksanakan uji kinerja pembelajaran di SMP IT Miftahul Khair, Kecamatan Marbo, Kabupaten Labuan Batu Utara. Dengan tema menjadi pribadi yang berintegritas dengan sifat amanah dan jujur. Demikian video perkenalan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Baik. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat ya. Kita senantiasa kalau belajar itu harus semangat, harus selalu fokus dan kita tetap harus mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Paham tum? Ya. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran, Ustadz mau cek dulu kesiapan daripada tempat duduk dan alat belajarnya ya. Siapa piket hari ini? Siapa piket hari? Coba tunjangan. Tadi sudah disapu? Sudah? Kita sebelum memulai pelajaran, mari sama-sama kita berdoa ya. Kali ini akan dipimpin oleh wakil ketua kelas. Silakan ya, Nak. Sebelum belajar, mari kita membaca doa dahulu. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Mudah-mudahan setelah kita membacakan doa tadi, pelajaran pada hari ini bisa anak-anak kami semuanya menerima dan memahami materi yang insya Allah Ustadz akan sampaikan. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, sebelum itu Ustadz mau cek kehadiran juga ya. Nanti kalau Ustadz panggil namanya, dibilang menjawabnya dengan kalimat hadir ya. Aurel Jessica, Ade Lutfi Khairiyah, Aisyah Putri, sakit ya. Dewi Sri Mulyani, Iqbal Dwi Prayogi. Sebelum kita mulai pelajaran, kita harus membangkitkan semangat kita, semangat nasionalisme kita. Walaupun kita di pesantren, ya, walaupun kita di sekolah agama, kita tetap harus cinta kepada negara kita, ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Hiduplah Indonesia Raya. Ya. Tunggu, satu lagi kita menyanyikan lagu nasional ya. Lagu nasional ini Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Maju, maju. Boleh, silakan duduk ya. Boleh, silakan duduk. Oke, pada hari ini Ustadz mau tanya dulu, bagaimana motivasinya untuk melaksanakan pembelajaran hari ini? Apakah sudah siap? Siap. Apakah masih malas? Aduh, Pak Ustadz, aku kurang semangat hari ini. Menanamkan sifat semangat harus memiliki tujuan. Ya, kita sebagai pelajar atau sebagai siswa harus memiliki tujuan dalam pembelajaran. Ya Allah, berikanlah kepadaku pemahaman dan jadikanlah aku menjadi anak yang sukses. Itu kan adalah ciri-ciri orang yang memiliki semangat belajar. Jadi kita harus
membiasakan membaca surah pendek, ya. Surah pendek itu seperti apa? Surah yang terdiri dari juz ke-30, yaitu surah juz Amma. Untuk hari ini Ustadz mau minta dulu kita bacakan sama-sama pembacaan surah Al-Fil. Tahu ya surah Al-Fil ya? Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kesepakatan kelas itu adalah kita harus memiliki aturan yang sama-sama harus kita sepakati, harus kita okekan, iakan bagaimana pembelajaran ini bisa berjalan menjadi lancar. Ya, salah satunya Ustadz mau nanti tidak ada yang keluar ketika Ustadz menjelaskan pelajaran ketika sedang berlangsung ya. Nah, udah itu kita harus tetap fokus. Jadi untuk itu anak-anak kami kita tahu kan untuk membangkitkan semangat ini kita harus selalu fokus dan menyenangkan, menggembirakan ya. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke. Ayo. Nah. Wajahnya harus senyum. Kalau belum senyum belum bisa. Ciki ciki bam bam, ciki ciki bum, bam bam bum bum, bam bam bum, ciki ciki bam bam bum, ciki ciki bam bam, ciki ciki bum, ciki ciki bam bam, ciki ciki bum, bam bam bum bum, bam bam bum bum, ciki ciki bam bam bam, ciki ciki bum, ciki ciki bam bam, ciki ciki bum, bam bam bum bum, bam bam bum, ciki ciki bam bam bum. Ya anak yang sehat, saya anak yang kuat. Nah, di sini kita akan memulai materi ya. Materi ini kita yang pertama adalah tentang menjadi pribadi berintegrasi dengan sifat amanah dan jujur. Tahu nggak sifat yang wajib dimiliki Rasulullah ada berapa? Ada 4. Apa itu? Sidik, terus patonah, terus amanah, terus tablik, terus ada 4 ya. Sidik, amanah, tablik, patonah ya. Tahu nggak pengertian amanah dan jujur ya? Amanah adalah memenuhi hak manusia baik kepada Allah, kepada orang, dan kepada diri sendiri, dan bertanggung jawab kepada percayaan yang diterima untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Itu adalah sifat amanah. Apa tadi? Pemenuhan hak manusia baik kepada Allah, kepada orang lain, kepada diri sendiri, dan bertanggung jawab kepercayaan yang diterima untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Amanah itu ada 3 ya. Ada 3 macam. Amanah kepada Allah Subhanahu wa taala, amanah kepada sama manusia, dan amanah kepada diri sendiri. Amanah kepada Allah itu bagaimana? Tugas keagamaan yang menjadi tanggung jawab manusia. Apa tugas kita sebagai manusia? Beribadah kepada Allah. Nah, beribadah kepada Allah bagaimana itu caranya? Yang pertama harus sholat, apa lagi? Puasa, terus zakat, terus ini contoh perilaku amanah ya. Amanah kepada Allah ya, menggunakan segala potensi dan seluruh anggota tubuh untuk hal yang bermanfaat. Contoh, ketika manusia diberi umur panjang digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat seperti bekerja, menjalankan perintah Allah dan larangannya. Jadi bekerja itu salah satu juga amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ataupun dalam istilah bahasa Arabnya beramal. Nah, ini beramal ini salah satu pekerjaan ataupun perbuatan manusia yang harus dilakukan, dijalankan ya. Contoh, kalian nanti mau besar jadi apa? Anak, jadi apa? Jadi ustadz ataupun guru kan? Jadi cara kita menjalankan amanah kita apa? Kalau jadi seorang guru, memberikan pelajaran dan pengetahuan kepadamu murid kita kan. Nah, gitu juga dengan jujur ya, menumbuhkan kepercayaan ya, membawa kita kepada kebaikan. Itu ada tujuan kita supaya kita jujur itu dipercaya orang kan. Karena orang jujurlah makanya percaya orang sama orang yang baru mencuri semalam, dititipkan lagi duit sama dia.
Kira-kira percaya nggak kamu? Kawanmu contoh, ya kan? Si Jaki kemarin, mohon maaf ya kan, Jaki kan? Jaki kemarin baru mencuri uangmu 2.000, ya kan? Tiba-tiba ada duit 2.000. Kau amanahkan sama dia, nah ini 2.000 tolong belikan dulu. Kira-kira kau percaya nggak sama dia lagi? Atau nggak seperti itu contoh, meminjam lah, meminjam. Kawanmu dulu pernah meminjam uang samamu 5.000, janji dia membalikkan 1 minggu lagi. Tiba-tiba udah 1 minggu bahkan 1 bulan nggak dibalikkannya uangnya. Ada nggak seperti itu? Tiba-tiba dia minjam lagi sama kamu. Apa yang kamu lakukan? Dikasih atau enggak? Enggak, karena nggak sifat jujur tadilah, maka amanah itu nggak dapat dari dia. Ini kelebihan kalian ini satu, nak. Kelebihan kalian ini belum tahu orang itu kalian jujur atau enggak, tetapi orang sudah yakin kalian itu pasti jujur, anak pesantren. Maka amanah insya Allah kalian dapat. Maka caranya bagaimana, Ustaz? Ya caranya harus istiqomah menjalankan kejujuran. Apa adanya aja ya. Apa adanya. Ya, ini hikmahnya. Kalau kita jujur pasti percaya diri. Ya, kalau nggak jujur kita percaya diri nggak? Pasti kita ada salah tingkah kan, salting kan. Kalau kita berbohong, salting nggak kita? Kalau kita jujur pasti percaya diri, mendapatkan simpati dari orang lain, mudah mendapatkan kepercayaan, mempunyai banyak teman. Orang jujur biasa banyak teman, mendapatkan tentram hidup. Nah, ini hikmahnya ya. Maka caranya bagaimana, Ustaz? Ya caranya harus istiqomah menjalankan kejujuran. Apa adanya aja ya. Apa adanya. Ya, ini hikmahnya. Kalau kita jujur pasti percaya diri, ya. Kalau nggak jujur kita percaya diri nggak? Pasti kita ada salah tingkah kan, salting kan. Kalau kita berbohong, salting nggak kita? Kalau kita jujur pasti percaya diri, mendapatkan simpati dari orang lain, mudah mendapatkan kepercayaan, mempunyai banyak teman. Orang jujur biasa banyak teman, mendapatkan tentram hidup. Nah, ini hikmahnya ya. Maka dari itu, nak, tanamkanlah sifat amanah dan jujur ini supaya kita mendapatkan hikmah-hikmah yang telah diberikan ataupun disandangkan kepada kita ya. Ada nggak orang yang sering berbohong banyak kawannya? Tukang bully atau tukang apa dia banyak kawannya? Nggak mungkin ya kan? Pasti orang yang baik yang mungkin banyak kawannya. Contoh kita banyak kawan, kita bisa melihat tokoh-tokoh kita. Nah, banyak yang sudah meninggal. Tokoh itu ketika meninggal dia, banyak nggak yang melayat dia? Kalau orang yang baik, banyak kan? Tapi kalau orang yang jahat, orang yang nggak ada apa-apa sama di masyarakat, maka dia biasa saja. Bahkan tidak ada yang melayat dia. Inilah keutamaan sifat jujur tadi. Percaya diri, ya, mendapat simpati dari orang lain, mudah mendapatkan kepercayaan, banyak teman, dan mendapatkan ketentraman hidup, ya. Nah, sampai di sini paham? Apa tujuannya berarti kita memahami sifat amanah dan jujur ini? Tujuannya agar kita sebagai diri kita itu dapat berlaku amanah kepada Allah, kepada orang lain, dan kepada diri sendiri. Dan jujur seperti itu juga, jujur kita insya Allah akan mendapatkan kepercayaan diri, terus mendapatkan simpati dari orang lain, mudah mendapatkan kepercayaan lain, memiliki banyak teman, dan mendapatkan ketentraman hidup ya. Itu intinya ya. Cuma 2 sifatnya, tapi luar biasa sifat ini ya. 2 sifat ini bisa dipakai di semua agama dan dimanapun kalian bisa hidup ya. Mau di Amerika kau hidup, mau di Arab Saudi pun hidup bisa. 2 memiliki sifat amanah ini, insya Allah akan dimanapun kita ditempatkan akan tetap menjadi berlian dimanapun ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini tentang amanah dan jujur? Ini adalah pelajaran yang sangat simpel, mudah, tetapi susah dilakukan dalam kehidupan sehari ya. Susah kan? Nanti susahnya di situ. Kalau pelajarannya enaknya, amanah, kita harus bertanggung jawab, jujur. Tapi kalau dilakukan di masyarakat nanti ataupun di pesantren ini, coba dulu kerjakan ini, Jaki kata ustadznya. Tiba-tiba nggak dilaksanakan. Nah, itu kan sifat amanah. Termasuk seperti piket, ada piket kan, sini kan? Nah, kalau piket tadi ya harus melaksanakan amanah gitu ya. Nah, oke. Kalau tidak ada pertanyaan, Ustaz mau kasih lembar kerja kepada kalian, ya. Kalian nanti mengerjakan segala di kelompok masing-masing. Di sini ada
ada perilaku ya, salah satu perilaku. Perilaku jujur dan tidak jujur ini ya. Ini ada kalian tengok gambar ini kan? Ini gambar pertama apa? Orang sholat terus berdoa terus. Ini ada ini. Berdoa berjamaah kan? Iya. Minta kepada Allah. Ini ciri-ciri orang yang amanah enggak? Amanah kepada siapa? Pada Allah kan, menjalankan perintah Allah. Di sampingnya, ini apa ini? Perilaku apa ini? Hah? Mencontek kan? Nah, ini sifat yang baik atau yang buruk? Berarti ini nggak boleh dicontoh ya. Apa tadi yang menyebabkan mencontek tadi? Tidak percaya diri ya. Yang ketiga, gambar ketiga. Ini apa ini? Coba ini nak. Yang perempuan dulu. Ini. Apa maksud gambar ketiga itu? Itu yang pertama kan ada itu kan perempuan ngambil dompet, habis itu kasih ke ibu itu. Apa maksudnya? Dompet ibu itu jatuh, terus dibalikannya lagi, dipanggilnya ibu itu dibalikannya, dia tuh jumpainya kan? Itu sifat apa ini namanya? Sifat apa namanya? Jujur. Ini jujur ya. Nah, ini sifat apa namanya? Amanah ya, menjalankan tugas sebagai siswa ya, belajar ya. Dia belajar, ada guru macam seperti ini ya, amanah. Ini. Ini apa ini? Ini sifat apa? Pencuri termasuk sifat apa? Tidak jujur. Nah, ini. Makanya gemuk dia kan. Mencuri dari mana dia mencuri ini? Dia mencuri dari mana? Dari bank ataupun dari rumah orang kaya. Ini selanjutnya apa ini? Suap ya. Suap apa itu suap? Memberikan nyogok ya, tahu kan? Nyogok kan? Nah, pernah nggak ini nyogok lakukan? Inilah sifat nyogok ini. Supaya lancar urusannya, nyogok dia. Ini sifat tidak jujur juga itu, nggak boleh ya. Ini ada tikus nih makan duit. Ini korupsi ya. Siapa tuh? Bukan anggota DPR ini. Nah, ini orang yang pejabat yang makan duit atau kita namakan sebagai koruptor, nggak boleh nih ya. Ini apa? Ini etika ya. Nah, ini tadi etika menjaga kesehatan ataupun amanah kepada diri sendiri. Nah, itu kan ada lembaran-lembarannya kan. Jadi di sini satu kelompok ini kan. Nah, ini kelompok yang satu. Ini coba dituliskan ini apa pahamnya ini. Ini dengan ini. Ini sama ini kelompok 2 ya kalian ya. Ini kelompok 3. Tadi ada ini. Apa yang kalian lihat? Nanti kalian tulis di sini ya. Refleksikan. Paham? Nah, ini kalian tadi kelompok 1 tulis ini kan? Nah, sini kan? Tuliskan di sini. Tuliskan di situ. Apa yang kalian lihat gambarnya ya? Coba diskusi ya. Nanti kalau nggak tahu tanya Ustadz. Kalian tadi yang nomor 2 yang mana tadi? Ini ya. Nah, nanti masukkan gambarnya dan jelaskan di sini apa maksudnya dari gambar yang kedua ya. 2 aja ya, Dis ya. Nah. Ini kalian yang ketiga tadi kan? Yang perutnya gemuk-gemuk kan? Nah. Ayo ditulis, didiskusikan ya. Oke. Ayo, kalian harus berdiskusi, saling tukar pendapat ya. Kata-katanya bebas nak, yang penting kalian mengerti di situ apa yang menjadi tujuannya. Catat aja. Diskusi, tanya pendapatmu, kawanmu ya. Nah, ini apa nih? Ini gambarnya nanti. Gambarnya tempel sini nggak pala, nanti nggak usah ditempel. Ya, langsung di sini aja tulis ya. Nah, tapi diskusi ya, harus panjang. Paham? Paham tadi ya? Hah? Yang 2 aja kan tadi mana saya bilang? Nah, ini aja kan. Ini jelaskan apa tadi maksudnya. Iya kan?
Nah, maksudnya dan apa tujuannya? Ya taruh situ ya. Nah, diskusi. Ya. Itu nggak apa-apa, nggak usah. Itu cuma nanti tempel gambar aja nanti. Ayo. Ya, ditulis, direfleksikan sesuai dengan kelompoknya ya. Ayo diskusi. Nanti maju semua ya. Semuanya maju. Nah, saya tanya nanti apa harapannya gitu. Kita maju ya, mempertanggungjawabkan apa yang kalian musyawarahkan. Jadi harus tahu. Jangan hanya si penulis saja yang tahu. Makanya diskusi. Nah. Itu kalau gemuk dia tadi seperti yang Ustaz jelaskan, ya. Dia sifatnya seperti apa itu ya? Nah, ya. Guys, itu dah gambar dua-duanya. Oke, kumpul. Udah ya? Oke, ya. Udah kelompok 3? Boleh dikumpul lah. Boleh dikumpul. Ya, dikumpul lah sini. Ya, udah ya. Oke, untuk kelompok 1 boleh maju ke depan semuanya, Nak. Di depan berbaris rapi. Ya. Ya, kasih tepukan dulu semangat untuk kawan-kawan kita ya. Kasih semangat dulu. Ayo. Tepuk tangan dulu. Depan. Ayo, semangat. Nah, rapikan ya. Boleh dibawa gambarnya. Nah, jangan berdiri rapi, cepat berdirinya. Nah. Oke. Coba jelaskan daripada 2 gambar yang pertama untuk kelompok 1. Ayo. Pakai salam ya, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mencontek dan yang menunjukkan sikap yang tidak percaya diri ya. Jadi kira-kira boleh nggak yang mana yang boleh dilakukan itu, Nak? Kalau yang ini? Yang pertama itu. Lawan katanya apa? Lawan foto ini apa? Tidak melakukan ibadah. Sedangkan lawan daripada ini adalah tidak melakukan mencontek ya. Oke, terima kasih ya. Ya, berikan semangat tepuk tangan kepada kelompok 1. Nah, silakan duduk. Ya, kelompok 2 maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada gambar yang kedua ada dompet ibu-ibu jatuh, tetapi ia tidak ambil karena ia tahu itu bukan milik dia. Jadi ibu-ibu itu dipanggil dan dikembalikan kepada pemiliknya. Itu adalah merupakan sifat jujur. Dan gambar yang di sampingnya menunjukkan sifat amanah karena ia percaya diri akan dirinya. Ia siap mengerjakan tugas dari guru. Ya. Kira-kira untuk lawan katanya yang ini apa? Yang gambar pertama? Kalau yang pertama ini kan ada lawan katanya. Ini kan sifat jujur. Yang sifat jujur tadi seperti apa? Kalau seandainya dia tidak dikembalikannya. Contoh, coba buat contoh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan semangat ya. Ayo kelompok 3. Ayo maju, Nak, semua. Sedangkan di foto yang kedua, sana lah samping, coba ngomong. Coba. Ya, dia menyuap ya. Oke. Apa yang dilakukannya sebenarnya? Tidak boleh dan tidak boleh menyuap ya. Kalau dia menyuap dan mencuri, apa yang terjadi? Merugikan orang lain. Oke, tutuplah. Demikian.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikan semangat ya. Oke. Ustaz rasa kalian sudah paham ya mengenai gambar-gambar ataupun sifat-sifat jujur ataupun sifat-sifat amanah ya. Dan yang paling penting apa? Diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, tidak boleh kalau tadi yang pertama, gambar pertama adalah kalau itu kita harus melaksanakan perintah Allah, tidak boleh melanggar larangannya. Yang kedua, mencontek, maka tidak boleh mencontek. Gambar yang kedua, sifat jujur, mengembalikan hak orang lain, ya. Tidak boleh kita mengambil hak orang lain. Yang selanjutnya, kita harus belajar tekun, rajin, semangat, dan tidak boleh tidak semangat, tidak mau sekolah ataupun malas belajar, ya. Dan gambar yang ketiga tadi, kita harus memiliki sifat jujur, nggak boleh mencuri, ya. Nah, kalau ada milik orang lain, jangan diambil yang bukan punya kita, dan tidak boleh menyuap ataupun menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, ya. Nggak boleh kita memuluskan urusan masalah itu dengan uang semuanya, ya. Paham Tum? Nah, oke. Sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, di sini Ustaz simpulkan bahwasanya ya pembelajaran kita pada hari ini ya sangat menyenangkan, ya. Kalian mungkin sudah paham tadi melalui refleksi ataupun lembar kerja yang Ustaz bagikan, ya. Mudah-mudahan bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari. Jadi sebelum itu untuk kita sebelum menutup kita coba kita segarkan dulu badan kita ya nak ya. Coba berdiri dulu nak semuanya. Tes breaking lagi dulu. Kita breaking berdiri. Sebelum tutup ya. Ya ikutin gerakan. Ikuti gerakannya ayo. Ayo. Biar senang. Biar lemas badannya biar lemas ya. Putar ke kanan, ke kanan. Nah, diputar ke kiri. Ayo. Kami semuanya biar mejanya dirapikan, ya. Kita akan membaca doa sebelum menutup pelajaran. Ya, doa kita menutup pelajaran dipimpin oleh ketua kelas. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, hendaklah kita membaca doa dahulu. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr. Alhamdulillah, terima kasih kami ucapkan kepada ustaz semuanya yang telah mendengarkan pembelajaran ini. Mudah-mudahan kiranya apa yang kalian pelajari tentang sifat amanah dan jujur ini insya Allah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi anak yang memang amanah dan jujur, ya, baik di masyarakat, baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, baik kepada masyarakat dan kepada diri sendiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.